Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi di mata pelajaran informatika kelas 8. Masih di bab 1. Kita akan mempelajari menggunakan jaringan komputer dan internet dengan tema berbagai aplikasi dan layanan internet. Sebelum pembelajaran ini dimulai, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan informasi tentang mapel informatika. Jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, klik jempol ke atasnya, silakan kalian share di media sosial kalian. Silakan tuliskan komentar di kolom komentar yang ada. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan yang lalu, pada bab 1 part 2 kita sudah membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbagai aplikasi dan layanan internet. Maka dari itu, silakan disimak penjelasan berikut ini. B. Berbagai aplikasi dan layanan internet. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan aplikasi dan layanan apa saja yang tersedia di internet dan beberapa kemampuan yang akan kamu miliki agar dapat menggunakan internet dengan nyaman dan aman. Satu, berbagai jenis aplikasi internet. Pada saat ini, beberapa aplikasi internet yang paling populer digunakan diantaranya sebagai berikut. A. Discussion board dan newsgroup. Discussion board dan newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam sebuah forum. Pengguna dapat menyampaikan informasi dengan cara yang cepat kepada orang yang tergabung dalam suatu grup. Nah, ini contoh daripada discussion board dan newsgroup. Ada beberapa orang di sini dalam satu grup. Ketika si A ingin mengirimkan informasi, maka semua yang ada di grup ini akan mendapatkan informasi dengan cepat tanpa harus mengirimnya ke personal masing-masing. Ini kelebihan menggunakan discussion board dan newsgroup. Selanjutnya, World Wide Web atau lebih dikenal dengan WWW. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang disebut halaman web. Aplikasi ini menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan karena dapat menyimpan berbagai bentuk dokumen, serta merupakan media yang kaya karena dapat memuat informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan gambar bergerak. Nah, di sini saya contohkan adalah salah satu aplikasi online shop Lazada. Ini contohnya. Kalian bisa lihat di sini ada tampilan gambar, teks. Nah, apabila kalian membukanya di smartphone, mungkin ada gambar yang bergerak, mungkin iklannya atau contoh-contoh produknya. Nah, ini salah satu halaman web tentang e-commerce, yaitu jual beli secara online. Nah, di sini saya contohkan adalah salah satu online shop, yaitu Lazada. Nah, nanti masih banyak contoh-contoh halaman web yang lainnya. Ya, cirinya diawali dengan bagian depannya www. Selanjutnya ada electronic mail atau lebih dikenal dengan istilah email dan mailing list. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Email memberikan berbagai keuntungan dari segi waktu dan biaya. Keuntungan lainnya adalah dalam bentuk elektronik, email dapat dikirim ke banyak orang sekaligus dengan mudah.
Kemudian ada juga mailing list atau sering disebut juga dengan milis. Adalah aplikasi internet yang merupakan kumpulan email yang bergabung dalam suatu grup. Di zaman sekarang mengirim surat tidak serumit zaman dulu. Kalau zaman dulu kita harus menulis surat dulu di kertas. Kalau sudah kita datang ke kantor pos, kemudian membeli perangko atau sejenisnya, kemudian dikirim. Beberapa hari kemudian suratnya baru sampai. Dari segi waktu dan biaya ini cukup memakan waktu dan biaya. Tapi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, kita bisa membuat email di aplikasi email. Ya, dari segi waktu lebih cepat, biaya juga lebih hemat, ya, praktis, tidak harus repot. Ini contoh tampilan email yang ada di laptop, dan ini juga email juga bisa diakses lewat smartphone. Dan ini sudah tertanam ketika kita membeli atau tersematkan ketika kita membeli smartphone. Ini keunggulan kita kalau menggunakan email dalam mengirim surat. Ini biasanya dipakai kalau kita ngelamar kerja atau mengirim data-data, praktis kan begitu, cepat dan hemat waktu. Kemudian yang D ada web blog atau lebih populer dengan sebutan blog. Merupakan bentuk lain dari halaman web. Blog digunakan oleh pengguna pribadi untuk menampilkan tulisan atau informasi tertentu. Ini contoh dari tampilan blog. Ini saya contohkan hampir sama dengan tadi yang di www itu, salah satu online shop Lazada. Tapi kalau ini dalam bentuk blog, halaman web lebih sederhana daripada Lazada, tapi fungsinya hampir mirip. Ya, lebih simpel. Nanti kita bisa pelajari ini. Nah, selain aplikasi-aplikasi internet tersebut, ada beberapa teknologi baru yang diperkenalkan pada beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya sebagai berikut. A. Jejaring sosial dan media sosial. Jejaring sosial atau social network adalah aplikasi internet yang memungkinkan pengguna dapat saling terkoneksi, berinteraksi, dan saling membagi informasi. Nah, di sini contohnya ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn dan lainnya. Ya. Nah, mungkin dengan yang dua ini mungkin kalian tidak asing lagi, sudah familiar ya. Ada Facebook, ada Twitter ya. Ini salah satu media sosial terbesar saat ini ya, dan banyak penggunanya ya. Dengan adanya Facebook, Twitter dan sejenisnya memungkinkan pengguna dapat saling terkoneksi, terhubung. Mungkin teman-teman yang lama kita sudah tidak bisa ketemu, dengan aplikasi ini tahu-tahu kita bisa bertemu lagi di sosial media walaupun jaraknya sangat jauh. Kemudian ada lagi media sosial, adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, contohnya YouTube, Instagram, WA, dan Snapchat ya. Udah ada juga Telegram sekarang ini. Nah, ini simbol daripada YouTube, Instagram, dan WA, dan ini pun sudah familiar bagi kalian ya. Nah, sekarang ada lagi istilahnya YouTuber. Sekarang silakan kalau kalian punya potensi untuk menjadi seorang YouTuber ya silakan ya, dipelajari saja, banyak tutorial-tutorialnya. Ya, ini beberapa contoh daripada media sosial. Yang B ada cloud storage. Cloud storage adalah ruang penyimpanan di internet yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan file-file miliknya. Contohnya yang dimiliki oleh Google yaitu Google Drive. Biasanya ini sudah tersemat di smartphone kalian apabila kalian membeli smartphone. Google Drive ini sudah ada. Ini sangat bermanfaat sekali Google Drive ini. Misalkan kalian datanya sudah penuh di smartphone-nya, banyak gambar, banyak video, atau banyak data-data yang lain, silakan kalian simpan di Google Drive. Karena Google Drive ini cukup besar ya penyimpanannya. Nah, apabila smartphone kalian bermasalah, rusak, kecemplung, misalkan jatuh, nah, apabila data kalian sudah di backup di Google Drive, insya Allah aman ya, asal tidak terkena virus ataupun yang lainnya. Jadi kalian bisa diberesi smartphone-nya, tapi datanya tetap aman karena tersimpan secara online. Jadi kalian harus punya backup datanya.
Kemudian yang C, aplikasi berbasis cloud. Aplikasi berbasis cloud adalah aplikasi yang ditempatkan di internet dan dapat diakses melalui browser. Contohnya Google Doc sebagai pengolah kata, Google Sheet sebagai aplikasi pengolah angka. Saya contohkan dua saja di sini. Nah, ini lambang daripada Google Doc, atau kalau di Office-nya adalah Microsoft Word ya, khusus untuk pengolah kata. Kemudian ada Google Sheet. Nah, kalau di Office-nya mungkin Microsoft Excel ya, khusus untuk pengolah angka. Ini silakan bisa di-download di Play Store kalau yang di smartphone-nya belum ada ya. Ini silakan di-download, jadi kalian bisa mengetik ataupun mengolah angka dengan menggunakan aplikasi ini walaupun posisinya di smartphone, tidak harus di laptop ataupun komputer ya. Ini kelebihan aplikasi-aplikasi zaman sekarang ya, dan didukung oleh smartphone yang canggih. Yang D, mesin pencari. Mesin pencari adalah program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi di internet. Untuk memecahkan masalah tersebut, dibuatlah suatu aplikasi yang sering disebut dengan search engine. Di sini saya contohkan 3 search engine. Mungkin yang sangat familiar dan populer adalah ini, Google. Ya, sekarang semua smartphone sudah tertanam dengan aplikasi yang satu ini, mesin pencari nomor 1 di dunia. Salah satu mesin pencari nomor 1 di dunia terbaik, Google. Kamu tinggal ketikkan kata yang kita inginkan, dia akan mencari informasinya ya. Kemudian di sini contoh lainnya ada Yahoo dan Bing. Ini mungkin kurang familiar ya, banyak orang yang tidak terlalu menggunakannya, tapi ada juga yang menggunakan. Tapi orang lebih familiar dengan ini, Google ya. Search engine, dikit-dikit kita menggunakan Google ya untuk mencari informasi. Inilah kelebihan aplikasi-aplikasi zaman sekarang ya, memudahkan pengguna untuk mencari informasi dengan mudah. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan pembahasan tentang berbagai aplikasi dan layanan internet. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan ada ilmu yang didapat, dan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini terus. Kemudian klik juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video pembelajaran tentang mapel informatika. Silakan klik jempol ke atas kalau kalian suka. Silakan disebarkan ke media sosial kalian. Kemudian juga tuliskan komentar apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.